Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dengan saya, Eko Putri Purnomo dari SDN Papar 1, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Dan saya, Nurul Hidayah dari SDN Ngampel 2, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Dan saya, Andi Ristianingsi dari SDN Meranggen, Kecamatan Purwoasri. Dan kami di sini akan melangsungkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamatan, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Eko. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak Eko. Alhamdulillah sehat Ibu ya hari ini. Ya baik Ibu, sebelum kita melakukan proses coupling, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nanti. Ya, namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, jadi agar Ibu juga tahu seperti itu. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah harapan dalam proses perkecapakan nanti Ibu. Iya. Ya Ibu, gimana? Paham Ibu? Paham Pak. Oke, baik Ibu, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk presentasi coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Siap Ibu? Siap Bapak. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira Ibu coaching yang mana nih yang ingin Bapak Ibu kembangkan proses percakapan nanti? Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bapak. Ya. Yang pertama mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan secara berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, luar biasa Ibu. Berarti nanti akan mendengarkan secara aktif gitu Bu ya. Iya. Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu ya kira-kira. Ya, baik. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci Bu yang agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching ya. Untuk selanjutnya Ibu, semoga indikator yang sudah Ibu siapkan terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dan coaching nanti bisa tergali dan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti Ibu. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik Ibu, gimana? Sudah siap sekarang untuk berdiskusi sama coaching? Sudah siap Bapak. Oke, siap, lanjutkan Ibu ya. Yes. Selamat siang Bu Andi. Selamat siang Ibu. Saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu terlihat sedikit lelah, sehingga saya mencoba untuk mengajak Bu Andi berbicara saat ini, karena saya dengar dari beberapa teman jika Ibu bertanggung jawab mengenai dua pekerjaan sekaligus, yaitu sebagai operator sekolah dan juga sebagai guru kelas. Apakah itu betul Bu? Iya, benar sekali Ibu. Tugas sebagai operator sekolah ini saya cukup kewalahan. Ada begitu banyak data yang harus saya input dan saya verifikasi Ibu. Jadi saya juga harus tetap mempersiapkan materi yang ada di kelas. Baik, saya paham dengan kondisi Ibu. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya kira mengajar saja sudah cukup menguras energi, betul kan? Ya. Apalagi jika ditambah dengan tugas administratif seperti operator sekolah. Ya, betul, namun Ibu, apakah Ibu merupakan operator bus? Bukan Ibu, saya operator dapodik. Oh oke. Maka dari itu dalam situasi seperti ini saya ingin Ibu menceritakan atas keadaan yang Ibu alami, kemudian kita berdiskusi bersama untuk hari ini. Dan kita bersama-sama mencari solusi atas situasi yang Ibu hadapi. Bagaimana jika kita tetapkan tujuan utama percakapan kita bahwa mencari cara
agar permasalahan Ibu bisa lebih efisien dalam membagi waktu antara mengajar dan menjadi operator sekolah. Iya. Bagaimana Ibu? Iya Ibu, saya sangat setuju sekali. Saya memang perlu mencari cara agar tugas-tugas ini tidak saling bertabrakan, Ibu. Baik, sekarang saya ingin lebih mendalami apa yang Ibu rasakan. Kira-kira apa saja tugas utama Ibu sebagai operator sekolah dan bagaimana dampaknya terhadap peran Ibu sebagai guru kelas? Iya. Sebagai operator sekolah ini saya bertanggung jawab atas data-data siswa Ibu. Mulai dari input data siswa hingga pengurusan dokumen penting seperti laporan sekolah yang laporannya itu ke dinas seperti itu Ibu. Selain itu setiap semester ada beberapa deadline juga seperti pelaporan, menuntut saya itu untuk untuk bekerja ekstra Ibu. Kadang-kadang saya harus lembur mengerjakan ini. Akibatnya saya kurang fokus Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran yang ada di kelas. Saya merasa kurang punya waktu untuk merencanakan kegiatan belajar yang efektif, yang inovatif seperti itu Ibu. Sepertinya beban kerja Ibu sebagai operator begitu berat ya. Saya ingin mengetahui berapa banyak waktu yang biasanya Ibu habiskan dalam seminggu untuk tugas operator, Bu? Setidaknya 15 hingga 20 jam per minggu, Ibu. Itu jika semuanya itu berjalan lancar. Kalau ada masalah teknis, waktu yang saya butuhkan bisa lebih lama lagi. Apabila dihitung ternyata hampir setengah dari waktu kerja normal dalam seminggu ya. Lalu bagaimana dengan waktu yang tersisa untuk persiapan mengajar dan berinteraksi bersama siswa di kelas, Bu? Akhirnya jadi kurang optimal, Bu. Saya merasa terpaksa harus menyederhanakan persiapan pembelajaran dan tidak bisa memberikan perhatian penuh kepada siswa saya yang seharusnya itu seperti itu. Kadang-kadang saya merasa bersalah karena tidak bisa memberikan yang terbaik di kelas. Bagaimana jika solusi pertama mencari operator tambahan, Bu? Atau mengalihkan tugas Ibu secara administratif untuk dibantu dengan rekan yang lain? Itu sangat membantu, Bu. Namun saya dengar dari pihak sekolah itu memiliki keterbatasan anggaran, Ibu. Jadi kalau untuk menambah tenaga administrasi itu nanti anggarannya tidak ada. Seperti itu, Ibu. Berarti terkendala dengan anggaran sekolah. Yeah. Namun dengan hal seperti itu mungkin tetap bisa kita pertimbangkan ya. Selain itu mungkin ada opsi lain terkait apa yang Ibu alami. Kira-kira bagaimana jika terdapat alokasi waktu khusus yang bisa Ibu pergunakan untuk menyelesaikan tugas operator sekolah? Itu ide bagus, Bu. Mungkin ada hari-hari tertentu ya untuk fokus menjadi operator dan fokus untuk di kelas. Seperti itu. Baik, lalu bagaimana jika kita memanfaatkan teknologi dalam pekerjaan Ibu? Kira-kira bisa apa tidak ya? Saya rasa bisa saja, Bu. Mungkin saya belum familiar dengan beberapa fitur yang aplikasi yang digunakan. Jadi seperti pelatihan singkat mungkin bisa membantu saya lebih cepat dalam bekerja. Baik, setelah kita berdiskusi, kita sudah dari berdasarkan catatan saya, kita sudah memiliki 3 opsi. Yang pertama, mungkin akan ada usulan kepada pihak sekolah untuk mempertimbangkan menambah tenaga administrasi atau pembagian tugas. Kemudian opsi yang kedua seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa kita bisa mengajukan jadwal yang lebih fleksibel yang bisa dilaksanakan oleh Ibu sehingga antara pekerjaan administrasi atau menjadi operator sekolah dan juga mengajar sama-sama seimbang. Kemudian opsi yang ketiga,
Dari apa yang kita bicarakan tadi, saya menangkap bahwa mungkin kita bisa mencari pelatihan teknologi yang bisa meringankan beban ibu sebagai operator sekolah. Iya. Nah, untuk itu Bu, kita menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan rencana dari 3 opsi tersebut, Bu. Untuk usulan mengenai penambahan tenaga administrasi, mungkin terkait hal ini saya akan membawa dalam forum kepala sekolah dalam rapat manajemen yang akan datang. Jadi saya bisa mengajukan supaya kita mendapatkan bantuan tambahan. Bagaimana untuk opsi selanjutnya? Iya Bu, kalau begitu saya akan mulai menyesuaikan jadwal kerja saya, membuat prioritas untuk tugas-tugas yang harus segera saya selesaikan. Oke, baiklah, bagus sekali Bu Andi. Saya juga akan membantu memonitor ya, apakah ada pelatihan yang bisa diadakan. Selain itu, mengenai jadwal fleksibel, nanti akan ada rapat koordinasi bersama kepala sekolah agar Ibu beserta operator-operator yang lain yang memiliki nasib sama seperti Ibu merangkap 2 pekerjaan dapat mendapatkan waktu yang lebih seimbang. Kita coba semua langkah ini kira-kira kapan ya Bu ya? Mungkin bisa beberapa minggu ke depan ya Bu. Kita lihat situasinya dulu. Oke. Jika kita melaksanakannya dalam minggu depan, berarti dalam waktu dekat ini kita harus bersiap untuk merencanakan tentang rapat koordinasi dengan kepala sekolah ya. Iya Ibu. Saya kira apa yang menjadi keluh kesah Ibu sudah saya tangkap. Kemudian kita juga sudah membicarakan beberapa solusi terkait hal tersebut. Semuanya sudah kita bahas. Mungkin hanya cukup sekian saja saya melakukan perbincangan dengan Ibu. Apakah mungkin ada tambahan yang lain? Cukup Ibu. Terima kasih ya Ibu Nurul. Saya merasa jauh lebih lega setelah diskusi ini. Saya akan siap membantu kapanpun Bu Nurul diperlukan. Saya diperlukan. Seperti itu, Ibu. Baik, untuk itu Ibu bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa dan semoga kedepannya mendapatkan hasil yang positif sesuai dengan harapan baik, kita. Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Andi. Setelah tadi saya mengerti proses dari percakapan Ibu dengan Koji terkait proses coachingnya, ini sudah beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan nih, Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak, silakan Bapak. Pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Ketika saya melakukan coaching, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan Bapak. Kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot. Oh gitu. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya sudah catat, memang sudah memberikan sebuah prinsip dari sebagai kemitraan Ibu ya. Iya, terbukti betul. Tadi Ibu ketika ngobrol bersama Koji tidak ada perbedaan antara sastra atau kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip kreatif Ibu ya. Dan di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang Koji untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi seperti itu Pak ya. Mungkin berikutnya supervisi tadi Ibu harapkan ada 2 hal yang mendengarkan aktif juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu ya tadi ya. Sudah mendengarkan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat ini juga sudah terlaksana Ibu, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta Ibu, di mana Ibu tadi melalui dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab seperti itu ya.
Alhamdulillah Ibu, secara gambaran umum dari catatan saya tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Selamat Ibu ya, luar biasa Ibu. Ya, nah ini ada pertanyaan terakhir nih Ibu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, Ibu kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi, Bu? Berdasarkan refleksi yang saya lakukan, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi tentang kehadiran penuh yang mungkin tadi saya merasa ada sedikit unek-unek begitu Pak. Kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop ya, agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut sehingga saya dapat menggalinya lebih dalam lagi. Oke. Kehadiran penuh atau proses menjadi harapan Ibu ya, iya, betul. Agar lebih bisa dikembangkan dan berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan ya Ibu ya. Betul. Oke Bu, ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap si coachingnya tadi, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depan, khususnya ke depan ketika memberikan proses, bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan paradigma coaching. Ini terutama dalam penyampaian atau pelayanan coachnya tadi Ibu ya. Sangat luar biasa Ibu, bisa berdampak bagus untuk Bapak kedepannya atau Ibu kedepannya nanti. Mungkin ada tambahan atau masukan Ibu dari Ibu? Baik, dari catatan yang sudah Bapak berikan sudah saya terima dengan baik. Saya juga sudah membuat refleksi dan mencatatnya dalam note saya atau buku catatan saya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih Bapak karena Bapak sudah membersamai saya selama proses coaching yang sudah berlangsung tadi. Dan semoga saya harap saya tetap bisa melakukan bertukar pikiran kepada Bapak karena menurut saya dua kepala itu lebih baik daripada harus saya pikirkan sendiri gitu, Oke, Bapak. Luar biasa Ibu ya. Terima kasih Ibu ya. Mungkin ada lagi sebelum saya akhiri Ibu untuk pertanyaan? Sudah cukup Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Eko ya. Sama-sama, selamat Ibu sudah melakukan coaching dengan baik. Mudah-mudahan kekurangan dari apa yang Ibu sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran buat perbaikan untuk di berikutnya nanti. Oke, kalau sudah nggak ada lagi, mungkin saya akhiri Bu ya dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Eti. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah hari ini sehat, tapi ini pikiran saya agak sedikit pusing Bu. Kenapa pusing Pak? Ada apa ini Bu, tadi itu loh, kan kegiatan hari ini kan tentang pembelajaran saya, khusus pelajaran PJOK itu tentang membuat poster. Nah itu anak-anak kayaknya itu malas sekali dengan poster Ibu. Poster itu kan tujuannya anak-anak saya suruh membuat poster tentang mencintai apa, tentang lingkungan, tentang bahaya-bahaya merokok, tentang kesehatan seperti itu. Tapi anak-anak itu kayaknya nggak pede atau nggak males itu loh Bu membuat poster itu. Seperti itu Ibu. Oh, namanya anak-anak Pak, sulit sekali kalau diajak berkarya. Iya, betul sekali Ibu. Jadi tujuan Bapak tadi ke sini ingin mencari solusi bersama-sama menyelesaikan permasalahan Bapak ya. Itu Ibu. Anak-anak kenapa kok malas membuat karya poster itu Kak? Kira-kira kenapa Pak? Anak-anak itu yang pertama, anak-anak itu malas itu karena itu anak-anak tersebut nggak pede karena posternya itu mungkin dianggap kurang bagus seperti itu loh Ibu-ibu ya. Kurang bagus, terus anak-anak itu mungkin dari tulis-tulisannya, dan mereka kan nantinya poster itu kan saya akan pajang di mading sekolah nih tentang apa bahaya merokok, mungkin tentang mengajak kebersihan lingkungan. Dia itu nggak pede karena apa? Mungkin karena jelek atau gimana, itu khawatir nanti dibaca orang, nah gimana seperti itu loh Bu. Mungkin tapi dari ketidakpedean seperti itu Ibu. Iya, jadi permasalahan dari murid Bapak itu karena malas membuat poster karena
Iya, betul. rasa tidak pedenya, Iya, kurang pede, percaya diri, kurang percaya diri, betul, iya, betul kurang percaya sekali. diri terhadap karyanya sendiri, Oh, gitu, Pak. iya, Oh betul iya itu. iya. Jadi rencana menurut skala Bapak, skala dari 1 sampai 10, kira-kira di posisi berapa anak didik Bapak ini tidak mau malas mengerjakan tugas poster? Kalau itu ya mungkin saya rasa 50-50 Bu. Mungkin dari tingkatan 5 Ibu itu. 5 Pak ya? Iya, Betul-betul. seperti itu. Jadi rencana ke depan untuk anak didik Bapak ini bagaimana ini? Untuk rencana ke depan, saya punya rencana seperti ini. Saya akan mendatangkan untuk apa itu pelukis atau yang guru khusus pembuat poster-poster itu ya, supaya anak-anak nanti diajari untuk membuat poster, gimana cara membuat poster itu yang baik, terus nanti biar anak-anak tuh apa lebih kreatif seperti itu. Jadi nantinya biasanya kan kalau diajari orang dari orang luar itu anak-anak kan lebih pede, lebih kreatif seperti itu. Sedangkan dari gurunya sendiri kan mungkin kurang juga termotivasi lah Bu. Ya, mungkin kalau dari orang guru dari lain, anak-anak itu semangatnya mungkin lebih tambah seperti itu. Jadi dari permasalahan Bapak tadi, anak-anak kurang pede, jadi dengan cara mendatangkan dari pelukis dari luar, agar anak-anak menambah motivasinya untuk berkarya, begitu Pak ya. Betul loh. Iya, Ibu. Selain itu kira-kira ada solusi lain Bapak yang bisa temukan selain? Untuk solusi lain untuk mengatasi itu nanti saya akan mengajak rekan sejawat dan terutama adalah dukungan kepala sekolah untuk terlaksana kegiatan ini. Semuanya kalau semuanya saling mendukung, insya Allah kegiatan ini akan berjalan maksimal. Terus anak-anak nanti jadi berani tampil menampilkan posternya itu demanding seperti itu. Menambah kepedean. Iya, betul sekali ya. Karena tentunya karyanya lebih baik dari yang sebelumnya ya. Seperti itu yang saya harapkan Ibu Yating. Ya, dari kegiatan ini tentu ada saja agar ada tanggung jawab ya Pak ya untuk perasaan dan nanti agar terlibat lebih jelas. Sekolah perannya bagaimana nanti, peran dari sekolah untuk peran dari sekolah biar lebih bertanggung jawab, anak-anak nanti biar pede. Suatu saat nanti akan saya buat untuk perlombaan, bukan dari perlombaan dari kelas saya saja, nanti akan semua kelas akan saya libatkan untuk berperan untuk berlomba-lomba membuat poster tentunya tentang kesehatan Ibu, terus larangan merokok, membuang sampah tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus mungkin di lingkungan sekolah merawat tumbuh-tumbuhan, ya seperti itu. Kelestarian lingkungan, Pak ya. Lingkungan, jadinya anak-anak nanti akan saya membuat seperti lomba gitu Bu, kreativitas nanti yang terbaik itu akan mendapatkan akan itu yang jelas itu yang hasil terbaiknya itu posternya akan dipajang di mading seperti gitu itu Pak, yang terbaik seperti itu. Bagus sekali Pak Eko untuk bermanfaat satu sekolah dari permasalahan Pak Eko tadi, istilahnya anak-anak sulit yang diajak ibaratnya sudah bisa menemukan solusinya Pak Eko ya. Luar biasa, sangat bagus sekali. Jadi Pak Eko sudah bisa menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi Pak Eko ya. Terima kasih Ibu sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya Ibu. Tadi saya sempat mikir gimana ya solusinya, mencari solusi, akhirnya menjenengan akhirnya pikiran saya dapat terpecahkan Ibu. Iya, sama-sama Pak Eko. Saya juga belajar dari masalah yang dihadapi Pak Eko. Nanti saya seandainya menemukan masalah bisa seperti Pak Eko ya, mengikuti langkah-langkah yang dilakukan Pak Eko. Ibu. Iya. Ya mungkin doakan Bu ya, mungkin permasalahan ini nanti nggak akan terulang lagi pada anak-anak Ibu. Iya, sama-sama Pak ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Eko kira-kira? Mungkin sementara itu cukup dulu Bu. Mungkin nanti kalau ada kesulitan lagi atau permasalahan lagi, mungkin saya akan menghubungi jenengan Ibu, mencari jenengan lagi seperti itu, mendapatkan solusi Ibu ya. Jangan bosan-bosan Ibu ya, mendapatkan solusi dari saya ya, mendapatkan curhatan dari saya Ibu ya. Siap Pak Eko ya. Ya sudah Pak, untuk itu kita akhiri perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Pak Eko. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, tapi ada yang mengganjal di hati saya ini Pak. Kenapa Bu Eti kok mengganjal di hati Ibu? Ada apa? Ini ya Pak, ini saya mau curhat Pak. Ya baik Ibu ya. Saya, iya.
ini Pak terkait ini anak-anak loh Pak, ini sering sekali saya ingatkan berkali-kali tetap saja membuang sampah sembarangan Pak. Oh gitu. Oh jadi permasalahannya Ibu itu. Iya betul Pak. Berarti terkait kurang perhatiannya terhadap kebersihan lingkungan itu ya anak-anak di sekolah itu ya Bu? Iya Pak, betul sekali Pak. Oke. Lalu apa ada penyebab lain Ibu selain kurang paham mereka terhadap dampak dari sampah atau kebersihan sampah itu Ibu? Iya, di lingkungan terkait membuang sampah di sekolah saya ini anak-anak suka sekali buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah mereka tidak mau memasukkan ke tempat sampah Pak. Oh, yang sudah membentuk tiket menyapu tapi tetap saja tidak dilaksanakan dengan baik Pak. Oh berarti permasalahan di sekolah Ibu itu banyak sekali Ibu ya? Iya Pak, ini kayaknya ini sepertinya anak-anak kurang termotivasi untuk menjaga kebersihan Pak. Oh, nah kalau begitu pastinya Bu Etik punya rencana ya Ibu Etik ya terkait penyebab permasalahan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Pastinya sudah terbesit beberapa rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut Ibu. Mungkin ada rencana apa Bu Etik ya? Iya, saya rencananya begini Pak, saya akan memutarkan video tentang bahayanya membuang sampah Pak. Bahayanya sampah seperti itu. Agar anak-anak memiliki kesadaran terkait kebersihan lingkungan Pak. Karena menjaga kebersihan itu sangat penting Pak ya, karena dimana kalau ada sesuatu yang kotor pasti akan mengganggu kesehatan Pak ya. Jadi akan saya putarkan video untuk anak-anak tentang kayak video pembelajaran begitu Pak, supaya anak-anak punya gambaran bahwa menjaga kebersihan itu sangat penting. Oh itu bagus sekali Bu. Mungkin anak-anak dengan tampilan video atau gambar-gambar secara langsung akan menjadi contoh atau contoh konkret Ibu ya, yang insya Allah bisa untuk membuat siswa lebih sadar akan kebersihan lingkungan Ibu ya. Iya Pak, iya betul sekali Pak. Oh gitu. Oh bagus kalau gitu. Dampaknya tidak hanya di kelas Ibu saja nanti yang jelas untuk kegiatan ini atau kebersihan ini dampaknya di seluruh kelas Ibu ya. Iya Pak, nanti rencananya dari kelas 1 sampai kelas 6 akan saya jadikan satu untuk pemutaran video ini, dan saya akan mengundang dari DLHK menghadirkan tamu dari DLHK untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak terkait pentingnya menjaga kebersihan Pak. Oh gitu. Lalu mungkin ada lagi apakah dukungan lain barangkali selain dari pihak internal sekolah atau dari DLHK tadi mungkin? Iya Pak, dari saya ingin rencananya dengan teman-teman, dengan rekan sejawat, saya akan berkolaborasi agar anak-anak punya motivasi untuk menjaga kebersihan. Selain itu, saya juga rencananya akan matur kepada kepala sekolah, karena pemangku kepentingan sekolah, kebijakan sekolah adalah kepala sekolah, untuk bekerja sama kepada kita, untuk mengarahkan kita supaya atas dukungannya untuk menyadarkan anak-anak tentang kebersihan Pak. Oh Bu, jadi langkah-langkah yang Ibu laksanakan sepertinya insya Allah bisa berdampak positif Bu ya. Iya ya, Pak. untuk di sekolah. Nah agar kegiatan itu Ibu rencanakan terkait berbagai dukungan juga terlaksana secara kontinuitas, kira-kira apa sih yang Ibu lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Ibu? Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, saya misalnya dalam kegiatan itu P5 akan saya masukkan kegiatan tentang pengelolaan sampah dalam kegiatan P5 kami Pak. Jadi masukkan dalam program sekolah begitu Pak. Oke, luar biasa Ibu langkah-langkah yang akan laksanakan. Sepertinya sangat yakin itu akan berjalan dengan sangat baik Ibu ya. Amin, pasti ya, akan Pak. berdampak baik di sekolah, apalagi kebersihan lingkungan sekolah sekarang ini sangat-sangatlah penting. Karena apa Ibu? Karena dari kebersihan lingkungan sekolah itu akan menjadikan juga tumbuh kembang anak menjadi sehat. Iya Ibu. Pak, iya betul sekali Pak, betul sekali. Dari pemaparan Ibu tadi, saya sudah menangkap sebetulnya permasalahan Ibu tadi itu sudah mendapatkan jawabannya sendiri. Iya, Oh, tidak sadar saya. Iya, jawabannya tadi contohnya tadi mendatangkan apa? DLHK, menonton video, iya betul sekali Ibu tadi udah jawabannya. Kira-kira
setelah tahu jawabannya tadi, Ibu perasaannya gimana, Ibu? Perasaan saya sangat lega sekali, Pak. Sudah Terima lega ya, kasih sudah Pak lega, Eka ya, ya. menemani saya untuk ini memberikan bimbingan kepada saya. Mungkin ada permasalahan yang perlu ditanyakan, Ibu? Saya kira sudah cukup, Pak Eko. Iya, Ya. alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang akan dikerjakan Ibu tadi nanti, Ibu Eti nanti akan berjalan lancar, Ibu ya. Amin, amin. Terima Ya, kasih dan banyak, Pak Eko. sukses. Ya. Mungkin lain waktu mungkin apabila Ibu Eti minta solusi atau bimbingan atau bantuan pada saya, monggo suatu saat akan kami bantu. Iya, terima kasih banyak, Pak Eko ya. Mungkin ada lagi, Bu Eti? Tidak ada, Pak Eko. Saya kira sudah cukup. Oh, terima kasih, Bu Eti, sudah Nggih. meluangkan waktunya ke sini, memberi kesempatan untuk curhat kepada kami. Ya, Bu Eti ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko. Terima kasih. Sama-sama.